Halo semua, perkenalkan nama saya Igede Jaya Negara Adinanta, NIM 1900306008. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang penulisan kata. Yang pertama tentang partikel. Partikel adalah satuan bahasa yang hanya berfungsi memberikan penegasan makna pada unsur bahasa yang diiringinya. Partikel meliputi kata yang tidak ada perubahan bentuk dan hanya berfungsi menampilkan unsur yang diiringinya. Macam-macam partikel. Yang pertama, partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Contoh partikel lah. Yang pertama, pergilah sekarang sebelum terlambat sekolah. Yang kedua, dialah yang salah. Pada contoh yang pertama, penggunaan partikel lah dipakai untuk sedikit menghaluskan nada perintah. Lalu, pada contoh yang kedua, penggunaan partikel lah dipakai untuk memberikan ketegasan yang lebih keras. Bandingkan jika kalimat tersebut tidak menggunakan partikel lah, kalimat tersebut hanya memberikan sebuah informasi bahwa dia salah. Selanjutnya, contoh partikel kah. Yang pertama, kemarinkah dia datang? Yang kedua, apakah yang sedang terjadi? Pada contoh yang pertama, jika kalimat tersebut tidak menggunakan partikel kah, kalimat tersebut hanya berupa kalimat berita. Jadi, fungsi partikel kah dalam kalimat tersebut mengubahnya dari kalimat berita menjadi kalimat tanya. Lalu, pada contoh yang kedua, fungsi partikel kah pada kalimat tersebut hanya menjadikan tutur kata yang lebih halus. Selanjutnya, contoh partikel tah. Apatah gunanya bersedih hati? Pada contoh tersebut, partikel tah seolah-olah hanya bertanya pada diri sendiri karena menyatakan keraguan. Yang kedua, partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahulunya. Contoh, jangankan mobil, sepeda pun aku tidak punya. Pada kalimat tersebut, penggunaan partikel pun dipakai untuk menegaskan arti kata yang diiringinya. Selanjutnya, partikel pun yang merupakan unsur kata penghubung ditulis serangkai. Contoh, tidak hanya para guru, para siswa maupun siswi ikut bergotong royong membersihkan sekolah. Pada contoh ini, penggunaan partikel pun sama dengan contoh sebelumnya yang hanya menegaskan arti kata yang diiringinya. Yang ketiga, partikel per yang berarti demi, tiap, atau mulai ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contoh, yang pertama, ketika antrean panjang menuju loket kebun binatang, para pengunjung masuk satu per satu ke dalam. Yang kedua, harga gula per 1 kilo Rp10.000. Yang ketiga, pendapatan Adi sebagai pegawai bank naik per 1 Januari. Selanjutnya, penjelasan tentang singkatan dan akronim. Singkatan merupakan bentuk yang dipendekkan yang terdiri atas satu huruf atau lebih, sedangkan akronim merupakan singkatan yang berupa gabungan huruf awal, gabungan suku kata, ataupun gabungan huruf dan suku kata dari deret kata yang diperlakukan sebagai kata. Penggunaan singkatan. Yang pertama, singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur singkatan itu. Contoh, Muhammad Yamin menjadi Yamin. Sarjana komputer menjadi S.com. Bapak menjadi BPK. Sekretaris daerah menjadi Sekda. Letnan 1 Wijaya menjadi Letu Wijaya. Yang kedua, singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata nama lembaga, pemerintah dan ketatanegaraan, lembaga pendidikan, badan atau organisasi, serta nama dokumen resmi ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Contoh, Dewan Perwakilan Rakyat menjadi DPR, Institut Teknologi menjadi ITB,
Persatuan Bangsa-Bangsa menjadi PBB, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi KUHP. Yang ketiga, singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata yang bukan nama diri ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Contoh, nomor induk mahasiswa menjadi NIM, sekolah dasar menjadi SD. Yang keempat, singkatan yang terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti dengan tanda titik. Contoh, halaman menjadi ALM titik dan lain-lain menjadi DLL titik, yang terhormat menjadi YTH titik. Yang kelima, singkatan yang terdiri atas 2 huruf yang lazim dipakai dalam surat menyurat masing-masing diikuti oleh tanda titik. Contoh, atas nama menjadi A titik N titik sampai dengan menjadi S titik D titik. Lalu yang keenam, lambang kimia, singkatan satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang tidak diikuti tanda titik. Contoh, sentimeter menjadi cm, kilogram menjadi kg, rupiah menjadi rp. Selanjutnya, penggunaan akronim. Yang pertama, akronim nama diri yang terdiri atas huruf awal setiap kata ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Contoh, Badan Intelijen Negara menjadi BIN, surat izin mengemudi menjadi SIM. Yang kedua, akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal kapital. Contoh, Jawa Timur menjadi Jatim, Akademi Bersenjata Republik Indonesia menjadi AKABRI. Yang ketiga, akronim bukan nama diri yang berupa gabungan huruf awal dan suku kata atau gabungan suku kata ditulis dengan huruf kecil. Contoh, pemilihan umum menjadi pemilu, pusat kesehatan masyarakat menjadi puskesmas. Selanjutnya, perbedaan singkatan dan akronim. Singkatan adalah bentuk pemendekan yang hasil pemendekannya harus dibaca huruf demi huruf. Contoh, pada kata BUMN atau Badan Usaha Milik Negara yang pada penulisannya menggunakan huruf kapital semua dan dibaca huruf per huruf. Namun, ada juga yang menggunakan huruf kecil semua, seperti dan seterusnya, yang dapat disingkat menjadi DST, yang juga dibaca huruf per huruf. Sedangkan akronim adalah bentuk pemendekan yang hasil pemendekannya dibaca sebagai satu kata. Contoh, LIPI atau Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, yang tidak dibaca huruf per huruf namun dibaca sebagai satu kata. Nah, sekian penjelasan dari saya tentang penulisan kata. Saya ucapkan terima kasih.